Karakteristik perusahaan dagang. Hakikat perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. B. Transaksi perusahaan dagang. Syarat penyerahan barang. Fee on board shipping point FOB SP. A. Biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan pembeli semenjak diserahkan. B. Risiko atas barang pengiriman menjadi tanggungan pembeli. C. Transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak diserahkan. Dua. Free on board destination point FOB DP atau cost and freight CNF. A. Biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan penjual. B. Risiko atas barang pengiriman menjadi tanggungan penjual. C. Transaksi dianggap sah jika barang telah diserahkan oleh penjual ke pembeli. C. Rabat ialah potongan harga yang disepakati keduanya. Jadi, harga yang diperhitungkan adalah harga menurut faktur yang dikurangi rabat atau bisa disebut juga dengan harga kontrak. Metode pencatatan persediaan barang dagang. 1. Mode first in first out (FIFO). Metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah yang digunakan dalam perhitungan. 2. Metode last in first out (LIFO). LIFO artinya adalah yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. 3. Metode average, biaya rata-rata. Metode average membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Akun-akun pada perusahaan dagang. 1. Akun persediaan barang dagang, mencatat jumlah persediaan. 2. Akun pembelian, mencatat semua transaksi pembelian. 3. Akun retur pembelian dan pengurangan harga, mencatat semua transaksi pengembalian yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pengembalian. 4. Akun potongan pembelian, mencatat transaksi potongan pembelian. 5. Akun beban akun pembelian, mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut yang dibeli. 6. Akun penjualan, mencatat semua transaksi penjualan. 7. Akun retur penjualan dan pengurangan harga, mencatat transaksi penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. 8. Akun potong penjualan, mencatat transaksi yang ada potongan penjualannya. 9. Akun beban akun penjualan, mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut yang dijual apabila penjual yang menanggungnya. D. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Format jurnal umum terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Pencatatan jurnal umum, semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Posting ke akun besar jurnal umum. Posting dilakukan setiap hari setiap terjadi transaksi. Peruntukan jurnal umum, cocok digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil. Format jurnal khusus, disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Pencatatan jurnal khusus, transaksi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Posting jurnal ke akun buku besar dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu atau bahkan per minggu. Peruntukan jurnal khusus digunakan pada perusahaan yang besar di mana transaksi sejenis sering terjadi sehingga memerlukan pencatatan khusus. Buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Pada dasarnya, istilah buku besar identik dengan akun. Contohnya buku besar kas dapat juga diartikan sebagai akun kas. Terdapat beberapa bentuk buku besar, antara lain akun 2 kolom disebut buku besar bentuk skontro. Buku besar dengan akun 3 kolom disebut buku besar bentuk stafel berlajur khusus saldo. Sedangkan akun 4 kolom disebut buku besar stafel berlajur saldo rangkap.
Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk mencatat transaksi secara rinci dan terperinci untuk akun-akun tertentu. Buku besar pembantu ini berfungsi untuk mendetailkan transaksi yang ada di buku besar umum agar lebih mudah dipantau dan dikelola. Setiap akun besar dalam buku besar umum bisa memiliki buku besar pembantu yang lebih rinci, seperti untuk akun piutang, utang, persediaan, dan sebagainya. Dengan demikian, buku besar pembantu memudahkan untuk mengetahui rincian transaksi yang terjadi pada akun tertentu. Tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan dagang. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang menyajikan daftar semua saldo akun yang ada dalam buku besar pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini berfungsi untuk memeriksa keseimbangan antara total debit dan total kredit, memastikan bahwa kedua sisi tersebut seimbang. Jika saldo debit dan kreditnya tidak seimbang, berarti ada kesalahan dalam pencatatan transaksi yang perlu diperbaiki. Neraca saldo biasanya disusun sebelum laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi dan neraca, untuk memastikan bahwa sistem pembukuan telah dilakukan dengan benar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun, agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkinikan atau update saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari akrual basis. Kertas kerja. Dokumen yang dipakai untuk menganalisis juga memodelkan saldo akun. Secara garis besar, neraca lajur atau kertas kerja difungsikan sebagai alat untuk melacak perubahan akun serta saldo dari satu periode ke periode lain. Dokumen berbentuk kolom yang berfungsi sebagai alat penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi beberapa kolom untuk mencatat transaksi keuangan secara manual. Tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan dagang. Laporan laba rugi bentuk single step. Laporan laba rugi yang menyajikan semua pendapatan dan biaya dalam satu langkah. Laporan ini tidak mengelompokkan pendapatan dan biaya berdasarkan sejenisnya. Rumus untuk menghitung laba rugi dalam bentuk single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan tambah keuntungan kali pendapatan tambah kerugian. Laporan laba rugi bentuk multiple step. Laporan yang memisahkan pendapatan dan biaya menjadi pos operasi dan non-operasi. Laporan ini memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kinerja keuangan perusahaan. Cara membuat laporan laba rugi bentuk multiple step membedakan pendapatan antara penghasilan dari penjualan produk dan penghasilan lainnya. Membedakan beban antara beban operasional dan beban lainnya. Kelompokkan akun beban dan pendapatan secara berpisah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.